Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All is Done. Di video ini saya tidak upload video tentang kerusakan HP ya, karena berhubung banyak sekali yang bertanya di WA ataupun di WhatsApp saya, Bang, tolong dong buatin video dasar untuk belajar jadi teknisi HP. Bang, tolong buatin video untuk pengenalan dasar komponen di HP. Dan Bang, berapa lama belajar agar bisa menjadi teknisi HP? Oke, kali ini saya akan jawab. Yang pertama kali saya ingin mengajak teman-teman dan kawan-kawan semua ya untuk menjadi teknisi ponsel. Kenapa? Pasti ada alasannya ya. Terutama yang masih pengangguran ya, yang belum ada kerjaan, bisa nih untuk sambil-sambil belajar servis HP ya. Yang sudah pasti kita semua tahu dari hari ke hari ataupun waktu ke waktu, salah satunya adalah di ponsel yang paling pesat ya, yang paling pesat untuk kemajuan perkembangan teknologi. Kenapa saya bilang ponsel? Faktanya begini. Di era sekarang ini, ponsel sudah menjadi kebutuhan pokok. Bagaimana tidak ya? Bahkan sekarang ini anak-anak sekolah pun hampir seluruhnya sudah memiliki ponsel sendiri. Ya, karena sekarang sebagian sekolah sudah menggunakan ponsel ya untuk kebutuhan sekolah lah kita bilang ya. Jadi bagi yang ingin menjadi teknisi ponsel bisa ikutin terus video saya ya. Saya akan bantu jika ada pertanyaan, silahkan WA. Saya ada di nomor WA saya, sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan setiap yang bertanya pasti saya jawab ya. Oke, karena apa kenapa ya saya ajak teman-teman semuanya untuk belajar menjadi teknisi? Karena untuk sekarang ini teknologi yang berkembang dengan pesat yaitu ponsel. Karena orang banyak menggunakan ponsel dari media sosial yaitu WA, Facebook. Hampir rata-rata orang tidak bisa ketinggalan HP ya. Selalu mengikuti perkembangan dari handphone. Dan handphone ini juga tidak seterusnya bagus ya. Pasti juga akan mengalami kerusakan. Ya, oke lah, langsung saja ya. Kebanyakan cakap juga. Yang pertama kali kita akan mengenali nama-nama komponen handphone ya. Ini untuk belajar dasar. Untuk bisa menjadi teknisi handphone, kita harus mengenalin komponen-komponen HP dan fungsi-fungsinya juga ya. Nah, di sini saya akan berikan sedikit keterangan untuk bisa dijadikan referensi agar bisa tertarik menjadi teknisi ponsel. Ya, yang pertama kali di situ di handphone ini ada komponen yang bernama resistor ya. Nah, gambar resistornya itu seperti ini. Dan fungsinya yaitu untuk menghambat atau menyesuaikan arus yang melewatinya ya. Jadi setiap arus itu yang melewati resistor ini dia akan menghambat dan menyesuaikan arus ya. Itu fungsi dari resistor ini. Dan selain dari resistor juga ada yang namanya kapasitor. Gambarnya seperti ini. Dan fungsinya untuk menyimpan arus dan juga untuk penstabilan tegangan ya. Jadi intinya untuk setiap arus yang melewatin dari kapasitor ini itu dia mampu untuk
distabilkan ya. Ini saya sebenarnya kurang paham untuk menjelaskan dengan kata-kata, tapi ini yang saya tahu ya, dia hanya berfungsi untuk menstabilkan arus tegangan dan juga sebagai penyimpan arus ya, penyimpan arus ya. Dan selanjutnya ada komponen yang bernama dioda ya, gambarnya seperti ini. Dan fungsi dari dioda ini sendiri yaitu sebagai penyearah arus pada rangkaian ponsel. Misalnya yang tadinya arusnya bolak-balik ataupun AC ya, alternating current, atau tegangan DC tidak murni, yang masuk tegangan DC tadi tidak murni, setelah melewati dioda ini, maka tegangan DC yang tidak murni tadi menjadi arus searah ya, arus searah DC yaitu direct current. Nah, itu fungsi dari komponen dioda ini sendiri. Nah, selanjutnya ada transistor. Transistor itu gambaran seperti ini. Nah, transistor ini sebenarnya fungsinya banyak ya. Salah satunya saja saya bilang itu sebagai saklar. Nah, komponen ini paling banyak biasanya ada di komponen HP ya. Itu biasanya banyak tuh. Transistor banyak kita dapatkan di komponen HP. Dan yang kelima itu ada yang namanya coil. Gambarnya seperti ini. Coilnya itu yang petak-petak agak besar ya. Nah, itu coil. Sebelahnya itu ada kapasitor, ada resistor ya. Namun untuk coilnya itu yang petak-petak, dia hampir sama fungsinya dengan lilitan. Oke, fungsi dari coil ini sendiri yaitu berfungsi untuk menghubungkan arus atau menyambung jalur utama antar blok lah, saya bilang ya, antar blok. Misalnya blok ini itu loudspeaker, blok sini itu buzzer, blok ini itu getar. Nah, jadi fungsi coil ini untuk menghubungkan antara blok loudspeaker ke blok buzzer, dari blok buzzer ke blok getar. Nah, itu kira-kira fungsi dari coil itu sendiri ya. Untuk lebih lengkapnya dan lebih detail ya, kalian bisa cek dari Google ataupun dari guru-guru yang lain ya. Nah, saya memberikan keterangan sedikit saja ya, ya dengan apa yang saya ketahui. Oke. Dan apabila dari ucapan saya ataupun dari video ini itu ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Karena saya juga hanya teknisi pemula ya, teknisi pemula yang otodidak, yang serba lihat Google. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya ya ataupun ingin sharing tentang seputaran servis HP, saya siap untuk membantu. Kalian bisa chat melalui WA, sudah saya siapkan di link deskripsi ya. Oke, untuk komponen-komponennya ini sendiri, inilah yang sering sekali bermasalah di bagian HP ya. Sebenarnya masih banyak komponen-komponen kecil yang lainnya. Nah, yang pertama itu resistor, kapasitor, dioda, transistor, dan coil. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Di situ ada seperti IC power, CPU, MMC, IC RF, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya juga akan saya berikan cara mengecek ya penyakit di handphone. Misalnya mati total, itu biasanya penyakitnya di mana dan cara perbaikinya gimana ya. Nah, di video ini saya hanya memberikan pengenalan dasar saja untuk teknisi yang mau memulai untuk menjadi teknisi ponsel. Nah, semoga video ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang belum terpikir ingin menjadi teknisi. Ayo gabung, kita sama-sama belajar jadi teknisi ponsel.
Dan di sini juga saya akan memberikan pemahaman yang saya tahu. Sekali lagi bisa kalian cek di link deskripsi. Di situ sudah saya sediakan untuk nomor WA saya 24 jam ya. Nah, tanya jawab kita akan lakukan di situ sebagai sharing ya. Oke lah, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari Teknisi Alis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.